Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami adalah mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial jurusan PPKN. Di sini kami memenuhi tugas mata kuliah Hukum Lingkungan. Kami adalah kelompok 2. Ingin memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Johan Simanjuntak dengan NIM 32233111017. Perkenalkan, nama saya Desi Yolanda Berbangun dengan NIM 32124111011. Perkenalkan, nama saya Linton Nebaho, NIM 32124111021. Perkenalkan, nama saya Kaniano Paramadani dengan NIM 323111034. Perkenalkan, nama saya Nelly Utapea dengan NIM 321311010. Perkenalkan, nama saya Agung Torang Sitoran dengan NIM 32124111001. Baik, di sini kami akan menayangkan video pengantar terkait kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh PT DPM Dairi Tbk. Selamat menyaksikan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan dengan kelembagaan yang meliputi manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin hari kian parah. Kondisi tersebut secara langsung telah mengancam kehidupan manusia. Tingkat kerusakan alam pun meningkatkan risiko bencana alam. PT Dairi Prima Mineral atau PT DPM merupakan proyek pertambangan seng yang terletak di daerah Desa Sukokomil, Kecamatan Selimapunga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara di Indonesia. PT ini merupakan gabungan dari dua perusahaan. Yang pertama 80% yang dimiliki oleh PT Bumi Resort Mineral Tbk, sedangkan 20%-nya dimiliki oleh PT Aneka Tambang Tbk atau Antam. Nah, sebagai warga korporasi yang bertanggung jawab sosial bagi di Indonesia maupun di masyarakat pertambangan global, DPM berkomitmen untuk menerapkan dan menjaga standar tertinggi untuk perawatan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta tata kelola perusahaan. DPM mendasarkan hubungan dengan para pemangku kepentingan atas komunikasi dua arah yang tepat waktu, jujur, dan transparan. Namun keberadaan tambang PT DPM mengancam keselamatan ratusan ribu penduduk, khususnya yang berada di hilir di Kabupaten Dairi. Nah, daerah PT Tambang Mineral ini merupakan daerah yang rawan dengan longsor. Nah, untuk itu PT DPM ini sangat tidak layak dibuat PT dikarenakan banyaknya desa-desa yang terletak pada daerah PT ini, sehingga akibatnya sangat fatal. Kenapa? Karena jikalau PT ini berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemilik
tambang ini mengakibatkan banyaknya ratusan warga akan kehilangan tempat tinggal diakibatkan satu, longsor, dan yang kedua kehilangan sumber air, yaitu sumber air yang bersih. Nah, untuk itu PT Dairi Prima Mineral ini menjadi pro kontra di Kabupaten Dairi, khususnya di hilir, yakni daerah Kecamatan Siliwapungga, Kecamatan Berampu, dan juga sampai pada Kecamatan Sempak Tempu Hilir. Oleh sebab itu, PT DPM ini digugat dalam hal ketidaklayakan tempat pada daerah PT tersebut. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Adalah acuan pemerintah untuk memberikan izin tambang. Kegiatan pertambangan yang dilakukan perusahaan di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara berpotensi membawa bencana ekologis dan dapat mengancam keselamatan ribuan masyarakat lokal. Warga Dairi telah melakukan berbagai upaya menolak kehadiran tambang PT DPM di Dairi, baik melalui aksi demonstrasi, menyurat dan beraudensi ke KLHK dan instansi terkait, membuat petisi baik online maupun offline, konferensi pers, kampanye melalui diskusi interaktif di radio dan media sosial. Selain dinilai merusak ekosistem alam, keberadaan PT DPM ini bisa mengancam keberadaan masyarakat di Dairi sampai Aceh Singkil. Kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh PT DPM Dairi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, di mana pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap orang atau korporasi yang melakukan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan upaya pencegahan atau pemulihan terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatannya. Akibat dari kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh PT DPM Dairi, terutama dalam pertambangan seng mineral, dapat sangat merusak ekosistem di sekitarnya. Pertambangan secara langsung dapat merusak lahan dan hutan di sekitarnya, mengganggu mata air dan aliran sungai, serta meningkatkan kadar limbah yang merusak lingkungan sekitar. Dampak lainnya termasuk terganggunya habitat flora dan fauna di daerah tersebut, mengurangi kualitas udara akibat debu dan gas beracun yang dihasilkan oleh kegiatan PT tersebut, serta meningkatkan resiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, PT DPM Dairi dapat dipidanakan dan dikenakan sanksi hukum karena melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut. Sanksi hukum tersebut dapat berupa denda atau penutupan kegiatan usaha, serta pemulihan dan rehabilitasi lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui kasus kerusakan lingkungan hidup oleh PT DPM Dairi ini, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan, serta mendorong penerapan praktik industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa ekosistem dan keanekaragaman hayati di sekitar tempat pertambangan dapat terjaga dan dilestarikan untuk generasi yang akan mendatang. Penyebab terjadinya faktor bencana alam dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama itu adalah bencana alam, dan juga yang kedua adalah ulah manusia itu sendiri. Banjir, tanah longsor, abrasi, letusan gunung berapi, angin puting beliung, dan juga tsunami merupakan contoh dari bencana alam. Bencana-bencana tersebut disebabkan oleh alam. Meskipun jika kita telah lebih lanjut, bencana-bencana tersebut dapat terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua itu adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dampaknya dibanding kerusakan akibat dari bencana alam. Ini mengingat kerusakan dari yang dilakukan bisa terjadi terus-menerus dan cenderung meningkat. Kerusakan ini umumnya disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan, seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air dan tanah yang dilakukan oleh pabrik-pabrik yang dilakukan oleh ulah manusia itu sendiri. Itulah gunungnya yang kena longsor. Di daerah inilah bor sama
limbah yang bocor. Tiba-tibanya udah dibangun di sana tempat bahan peledak tanpa ada izin, tanpa ada permisi, bahkan tanpa ada sosialisasi. Itu yang pertama. Tiba-tibanya juga di belakang rumah saya ini udah dibangun juga tempat pembuangan limbah. Kalau jalan nenek moyang ini lambat gak apa-apa. DPM plans to build a tailings waste disposal project near and above that village. Kalau terjadi dengan DPM ini kan berseberangan ini. Ini tempat limbah yang ada di Lokotan. Ini perbatasan gunung ini. Cuma satu gunung ini perbatasan sama kebongkaran. The project would still be illegal in China, which prohibits construction of a tailings dam within 1,000 meters of a populated area. Secara khusus misalnya pemerintah Cina bisa menghentikan pendanaan. Apakah ada jaminan bagi kami untuk hidup kami tidak terancam? Kan tidak ada. Dengan aktivitas tambang ini akan air itu berpotensi tercemar. Harapan kita kan sampai betul-betul itu dibatalkan karena memang sesungguhnya tidak layak karena kita berada di daerah resiko bencana gitu. Bukan dari tambang kami makan, dari hasil pertanian kami makan. Dampaknya nggak saat ini terjadi, mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi atau beberapa tahun lagi, kita nggak tahu. Kami mohon kepada pemerintah untuk investasi yang datang sekarang ditutup. Pada tanggal 23 Juli 2012, Menteri Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan penambangan seng, timbal, dan mineral dengan metode penambangan bawah tanah dan sarana penunjangnya atas nama PT Dairi Prima Mineral seluas 53 dan 11/100 hektar pada kawasan hutan lindung di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Kesaksian dari warga bahwa sejak terbitnya SK Menhub tersebut dalam jangka waktu 2 tahun, tidak ada kegiatan nyata di lapangan karena kegiatan nyata di wilayah IPPKH baru dilaksanakan pada tahun 2017. Dalam dokumen SK IPPKH DPM menunjukkan bahwa telah berakhir dengan sendirinya, dengan kata lain telah kadaluarsa, tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak berlaku lagi pada 2014. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, bahwa setiap kegiatan usaha pertambangannya tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang tanpa mendapatkan izin dari instansi pemerintah. Nah, berdasarkan IPPKH, gudang bahan peledak dibangun di kawasan hutan lindung. Sedangkan jika mengacu pada peta overlay yang dibuat oleh Jatam dan YDPK, tampak terlihat dalam peta bahwa pengembangan gudang bahan peledak ternyata dibangun di lokasi area penggunaan lain yang berbeda dengan yang terdapat dalam IPPKH. Berdasarkan rincian jarak yang diambil dari Google Earth, jarak gudang bahan peledak dengan rumah penduduk hanya berjarak sekitar 50 meter saja, dan perubahan pembangunan gudang bahan peledak yang bergeser dari IPPKH sejauh 2 km. Oleh karena itu, diyakini pembangunan fasilitas penyimpanan bahan peledak PT DPM tidak memiliki izin lingkungan atau dokumen yang setara. Maka dengan ini, PT DPM diduga melanggar tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Informasi di fasilitas penyimpanan bahan peledak PT DPM menunjukkan fasilitas tersebut menyimpan 100 ton amonium nitrat, 5.000 kilo dinamit, dan 200 buah detonator. Informasi ini menunjukkan bahwa fasilitas tersebut bukan fasilitas bahan peledak berukuran kecil. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 UU PPLH mengatur berbagai aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk ketentuan tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan sebelum melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Beberapa poin penting dalam undang-undang ini adalah: yang pertama, pada pasal 22-24 yang mengatur kewajiban setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup untuk memiliki AMDAL. Yang kedua, pasal 36 yang mengharuskan setiap usaha dan atau kegiatan untuk memiliki izin lingkungan sebelum memulai aktivitasnya. Dan yang terakhir, pasal 71 di mana pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Pasal 28H memberikan dasar bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari hak dasar setiap warga negara. Hal ini berarti setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas untuk memastikan hak ini terlindungi. Dalam kasus PT DPM Dairy, pemerintah dan aparat harus memastikan bahwa AMDAL dilakukan secara transparan dan menyeluruh. Semua izin yang diperlukan sudah lengkap dan sesuai dengan ketentuan, serta tindakan tegas diambil jika ditemukan pelanggaran baik melalui jalur administratif, perdata, maupun pidana. Poin kesimpulan DPRD Dairi hal investasi PT DPM. Sabam Sibarani segera berdelegasi menghadap Kementerian LHK. Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani bersama Wakil Ketua 1 September Situmorang dan 3 pimpinan komisi yaitu Komisi 1 Bidang Pemerintahan, Hendra Tambunan, Komisi 2 Bidang Pertambangan dan Pembangunan, Nasib Marudur Sihombing dan Komisi 3 Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Togar Pasaribu serta 2 anggota DPRD asal Dapil 2, Juanda Silaban dan Hadi Suwarno Panjaitan. Di hadapan ribuan peserta aksi demonstrasi menyampaikan bahwa DPRD Dairi sangat mendukung hadirnya investasi di Kabupaten Dairi dan berharap PT Dairi Prima Mineral, PT DPM, segera beroperasi. Aksi seribuan masyarakat Kecamatan Silima Pungga-Pungga yang tergabung dari Serikat Pekerja PT DPM dan masyarakat. Baik, terima kasih. Di sini kami akan menyampaikan saran-saran kami kepada pemerintah dan juga masyarakat terkait dengan pertambangan PT DPM Dairi Prima Mineral ini. Bahwasanya kepada pemerintah supaya meninjau kembali keputusan-keputusan yang sudah dimuat dalam PT DPM ini dan juga harapannya jangan diberhentikan sementara, hanya saja langsung diberhentikan permanen kepada pertambangan PT DPM Dairi Prima Mineral ini, karena memang tidak layak untuk dijadikan pertambangan pada geografis yang tidak memungkinkan pada pertambangan karena rawan longsor dan juga daerah pemukiman. Nah, jadi sangat kita takutkan nantinya bahwasanya kalau PT DPM ini berlanjut dan juga diberikan pemerintah Dairi izinnya sehingga masyarakat menjadi korban dari hal ini. Dan juga kepada pemerintah Dairi kami juga harapannya memberikan saran ini supaya jangan coba-coba berkomunikasi atau memberikan sesuatu hal-hal statement dalam hal ini mengizinkan PT DPM kalau sesuai prosedural. Nah, harapannya juga kepada Ketua DPRD Kabupaten Dairi juga meninjau kembali apa-apa aja yang perlu kita benahi. Memang sangat diperlukan pada kabupaten, di dalam kabupaten ada pertambangan untuk memajukan daerah tersebut. Namun kalau kita maju daerah kita tapi korbannya menjadi masyarakat, itu tidak baik. Karena dalam hukum lingkungan sangat tidak relevan dengan hal ini. Dan yang kedua, untuk pemerintah pusat, harapannya kepada pemerintah pusat supaya meninjau dan menindak tegas jikalau ada hal-hal yang memang ingin PT DPM ini dijalankan kembali. Nah, dan untuk masyarakat sendiri harapannya selalu menjaga PT DPM ini atau pertambangan ini supaya tidak dijalankan secara ilegal nantinya, sehingga keadaan masyarakat Dairi terkhususnya Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Desa Bongkaras dan Desa Dusun Sopokomil bisa berjalan nyaman dan tidak takut akibat adanya PT pertambangan. Baik, sekian saran kami kepada pemerintah dan masyarakat. Kami ucapkan terima kasih. Kesimpulan yang kami dapat dari penelitian ini yaitu kerusakan lingkungan merupakan dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan alami, termasuk deforestasi, pencemaran air, udara, dan tanah. PT DPM Prima Mineral atau DPM merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan seperti PT DPM Dairi
bisa terjadi karena sejumlah faktor, termasuk pencemaran air, udara, dan tanah, deforestasi, perubahan lanskap, serta konflik dengan masyarakat lokal. Di Indonesia, upaya untuk melindungi lingkungan diatur oleh beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk memastikan perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan. Diperlukan komitmen bersama dari pemerintah, perusahaan, dan ekosistem. Pemerintah dan masyarakat berupaya agar kerusakan lingkungan dapat diminimalisir. Masyarakat berhasil dalam membatalkan izin PT DPM Dairi. Fakta persidangan menunjukkan bahwa keberadaan tambang di kawasan rawan bencana tepat di atas patahan gempa Sumatera Utara mengancam keselamatan lebih dari 300.000 jiwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim PT UN Jakarta yakin izin tersebut harus dibatalkan.